Ku jalani hidup ini, sungguh ku perlu tuntunan darimu Tuhan. Senang yang aku rasakan di hari-hari hidupku, itu kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber hidup, Kaulah Tuhanku yang baik, menyediakan semua bagiku, melepaskan beban hidupku. Yesus, Kaulah yang berarti di setiap langkah-langkahku. Kau berikan anugerah terindah di dalam kehidupanku. Ku ada dan hidup sampai saat ini, karena kasih-Mu membimbingku terus. Salam mujajuah bagi kita sekalian. Kita tiba kembali dalam program Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai hari kita, mari kita minta kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di pagi ini, kami sampai kembali dalam sapaan teduh kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, supaya firman Tuhan menjadi pondasi, menjadi pegangan dan petunjuk dalam kehidupan kami, terkhusus sepanjang hari ini. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 38. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita menonton film atau series yang tokoh utamanya tiba-tiba lupa atau melupakan misi utamanya? Misalnya seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan, tiba-tiba malah asik main game atau jalan-jalan. Atau superhero yang seharusnya menyelamatkan dunia, malah sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting. Nah, dalam hidup kita, terkadang kita lupa akan tujuan dan fokus hidup yang sesungguhnya. Kita sibuk dengan banyak hal, sampai lupa untuk apa sebenarnya kita hidup. Kita terjebak dalam rutinitas, kesibukan, bahkan kesuksesan, tapi lupa dengan misi utama kita. Hari ini, Yesus mau mengingatkan kita. Melalui bacaan kita, sehari sebelumnya, Yesus begitu sibuk dari pagi sampai larut malam. Baik dalam proses memanggil dan memilih murid-murid yang pertama, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan juga menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Bahkan orang yang kesetanan juga disembuhkan oleh Tuhan. Maka di hari berikutnya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus bangun, pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Ternyata kesibukan pelayanan tidak membuat Yesus lelah untuk berdoa dan lupa untuk berdoa. Mengapa dia tetap memprioritaskan relasinya dengan Bapa melalui doa, sekalipun dalam kesibukannya? Inilah yang mengingatkan kita akan sebuah pentingnya fokus dan tujuan hidup. Bayangkan sehari sebelum peristiwa di mana Yesus berdoa di pagi hari ini, Yesus menjadi viral di kota Kapernaum. Semua orang mencari dia. Kesuksesan pelayanan sedang di puncak, di mana dia menyembuhkan banyak orang sakit sehari sebelumnya.
Maka di pagi itu murid-murid mencari Yesus. Di mana sih guruku? Kenapa? Karena banyak orang sudah antri datang berbondong-bondong untuk melihat dan menerima mujizat dari Yesus. Murid-murid begitu excited dengan kuasa dan mujizat Yesus itu. Semua orang takjub sehingga murid meminta kepada Yesus dan berharap supaya Yesus mau berdiam, tinggal di Kapernaum, bikin home base di sana. Tapi Yesus bilang apa? Enggak, kita harus ke tempat lain. Dia tetap fokus pada panggilannya untuk memberitakan Injil. Dia tidak menjadi tergoda dan terlena untuk mengikuti keinginan orang banyak atau kehendaknya sendiri. Dia di tengah kesibukan, dan doa membuat dia tetap fokus pada panggilannya dan setia sampai akhir. Memang tidak mudah untuk kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah dunia yang begitu cepat dan sibuk ini. Sedikit saja terlena, kita mungkin saja mengikuti berbagai ajakan dan tren yang bisa menjauhkan, bahkan menggeser fokus kita akan kekekalan bersama Kristus. Untuk itu, marilah kita terus menjaga relasi dengan Tuhan dalam doa kita. Sekalipun begitu banyak kesibukan, aktivitas, tugas-tugas kita yang menanti kita untuk menghalangi kita fokus kepada tujuan utama kita, yaitu kekekalan bersama Kristus. Tapi melalui renungan ini, kita belajar dalam Kristus, dalam Yesus yang tetap fokus dalam panggilannya, yaitu memberitakan keselamatan bagi dunia ini. Untuk itu, tetaplah bersama Kristus, berjalan dalam Kristus, fokus dalam panggilannya untuk mewartakan Injil, menjadi saksi, karena kamu adalah garam dan terang. Untuk itu, tetap meminta kekuatan bagi Tuhan, supaya kita tetap fokus dalam panggilannya. Terpujilah Tuhan melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan setiamu. Kami telah disapa melalui firman-Mu, diajar dan diingatkan oleh Kristus Yesus, bahwa kami harusnya tetap memprioritaskan fokus utama kami, yaitu berjalan bersama Kristus, hidup terang dalam Kristus, dengan sebuah tujuan kekekalan bersama Kristus. Mampukan kami Tuhan tetap fokus akan panggilan kami yang sesungguhnya itu. Seperti Kristus juga tetap fokus dengan relasi yang baik bersama Tuhan. Kami pasti dimampukan untuk fokus akan tujuan utama hidup kami. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, Perpulungan, Sampit, dan P3S. Kiranya Tuhan urapi jemaat-jemaat Tuhan, perpulungan-Mu ini, supaya tetap hidup benar dan teguh dalam kesatuannya, dalam keberbagaian, dalam jarak yang mungkin jauh untuk menuju persatuan jemaat Tuhan ini, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk boleh bersatu hati, beribadah bersama, baik di perpulungan Sampit maupun di perpulungan P3S ini. Kuasa Tuhan melawat mereka dan mempersatukan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati kami dengan segala aktivitas kami. Ini doa dan harapan dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kita berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.